بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, Rabb yang telah menciptakan kita dan menciptakan semua yang kita miliki, menciptakan langit dan bumi dan mengatur segala yang ada di dalamnya. Dan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semua kita pasti akan dikembalikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana pasti kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan atas segala apa yang telah mereka lakukan di permukaan bumi. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, yang dengan lisan semua kita sepakat untuk menyatakan beliaulah suri tauladan kita dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Walau terlalu banyak manusia di zaman kita sekarang lisannya mengatakan Rasulullah SAW adalah suri tauladan, padahal dia tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladannya. Mereka adalah orang-orang yang akan merugi di akhirat. Telah menyatakan Rasulullah SAW suri tauladan, namun tidak mengikuti dan patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan. Karena sesungguhnya perkataan dan amalan yang akan dinilai oleh Allah adalah amalan, bukan perkataan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita beriman, semua kita yakin, semua kita tidak ada ragu di dalam hati kita bahwa suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini, bahwa suatu saat kita akan berpisah daripada kehidupan dunia menuju kehidupan yang sebenarnya. Karena kehidupan dunia ini kehidupan yang fana, dan kehidupan yang sebenarnya adalah apa yang ada pasca kehidupan dunia bernama akhirat. Allah berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya akhirat dialah kampung yang sesungguhnya, dialah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, andai mereka benar-benar mengerti dan faham bahwa kehidupan mereka bukanlah kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin, memang sekarang kita hidup di dunia, tapi bukan untuk di dunia. Memang Allah Tabaraka wa Ta'ala lahirkan kita di dunia, tapi bukan untuk di dunia. Siapa di antara kita yang tidak beriman bahwa dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan masuk ke sebuah kampung yang bernama akhirat, kehidupan kedua pasca kematian? Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di permukaan bumi ini, semuanya tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin, ketika hari berbangkit itu tiba, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan turunkan hujan
dan manusia akan Allah bangkitkan dalam kuburnya, dari alam kuburnya, bagikan Allah tabaraka wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman di permukaan bumi yang gersang, namun pasca diturunkan hujan, bumi yang gersang itu pun muncul di atasnya rerumputan. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa kadzalika tukhrajun, demikian juga kelak nanti kalian akan dikeluarkan Allah tabaraka wa taala dari kubur kalian. Allah tabaraka wa taala akan turunkan hujan. Setelah itu manusia bangkit dari kuburnya, dan salah satu di antara manusia yang bangkit dari kubur itu adalah kita. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Celaka mereka-mereka yang mencurangi timbangan. Di saat mereka membeli, mereka ingin dilengkapkan, disempurnakan timbangannya. Namun di saat mereka yang menimbang untuk konsumen, mereka merugikan orang lain, mereka merugikan pembeli. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Seluruh kecurangan-kecurangan mereka itu akan dipertanggungjawabkan. Seluruh takaran-takaran yang tidak benar, merugikan manusia siapapun dia, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allahu Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tak ada seorang pun daripada kalian, melainkan Allah tabaraka wa taala akan berbicara langsung kepada kalian. Tidak ada antara Allah dan dirinya penterjemah. Inilah dia yaumul hisab. Inilah dia saat di mana kita dihisab, dan yang menghisab kita adalah seluruh nikmat-nikmatnya yang kita terima, yang kita dapatkan darinya, dan ia telah memberikan kepada kita informasi dari para nabi dan para rasul. Dan siapapun yang mewarisi dakwah para nabi dan para rasul, dari para ahli ilmu, para da'i, para muballigh, para asatidzah, yang menyampaikan kepada kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang, walau tak nampak, akan ada di pertanggungjawabannya, akan tetapi wajib diimani dan diyakini. Suatu saat kelak Allah tabaraka wa taala akan minta pertanggungjawaban itu. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah." Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari daripadanya, dia pasti akan menemui dan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang tahu seluruh yang tersembunyi dan yang tampak. Untuk apa? Untuk kalian dihisab. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia akan memberitahu kepada kalian, dia akan menyampaikan kepada kalian, dia akan ingatkan kepada kalian seluruh yang kalian kerjakan di permukaan bumi. Ma'asyarul muslimin, ketika kita dihisab, ketika kita berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala tidak membutuhkan catatan malaikat atas apa yang kita amalkan di permukaan bumi, karena lebih tahu Allah daripada malaikat, dan lebih mengetahui Allah lebih dahulu daripada catatan malaikat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitahu kepada kalian seluruh yang kalian kerjakan. Ini dia hisab. Karena Allah alimul ghaibi wasyahadah, maka Allah tidak membutuhkan catatan malaikat. Allah akan langsung mengatakan kepada kita, dan ketika itu kita menghadap Allah sendiri-sendiri. Allah akan katakan, bukankah engkau pernah melakukan ini? Bukankah engkau pernah melakukan ini di hari ini? Bukankah engkau pernah melakukan ini? Bukankah engkau pernah melakukan ini? Berapa amal kita? Berapa kesalahan kita? Berapa maksiat yang pernah kita lakukan? Wallahi, saking banyaknya kita pun tak ingat lagi berapa sudah maksiat yang kita kerjakan. Maksiat melalui mata, telinga, lidah, kaki dan tangan. Maksiat di harta, maksiat di keluarga, maksiat di persahabatan, maksiat dalam rekan bisnis, dan yang lainnya.
fayunabbi'ukum, Allah akan memberitahu kepada kalian atas apa yang kalian lakukan di permukaan bumi. Itulah dia yaumul hisab. Allah mengingatkan kita akan kelakuan dan perbuatan kita di hadapan Allah Rabbul Izzah, Rabb yang maha perkasa, Rabb yang maha dikdaya, Rabb yang kita melihat para malaikat tertunduk mengagungkan Allah, para nabi dan para rasul ketakutan, sehingga para nabi dan para rasul mengatakan, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaghdabu al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu mithluhu, lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mithluhu. Rabb kita hari ini marah dan murka dengan kemarahan dan kemurkaan yang tak pernah ada sebelumnya dan setelahnya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimintai syafaat, beliau mengatakan, saya tak mampu untuk itu, karena saya pernah berdusta 3 kali dalam hidupku. Ma'asyarul muslimin, berapa dusta yang pernah kita ucapkan dari lisan kita. Nabi Musa ketika dimintai darinya syafaat, dia mengatakan, aku tidak sanggup untuk itu, aku pernah membunuh tanpa sengaja. Nafsi, nafsi, semoga aku selamat, semoga aku selamat. Nabi Adam pun sebelumnya dimintai syafaat, dia pun berkata, saya tak mampu untuk itu, karena aku pernah melakukan kesalahan, dilarang memakan buahnya, lalu aku makan buahnya. 1 kesalahan Nabi Adam, 1 kesalahan Nabi Musa, 3 kesalahan dusta Nabi Ibrahim. Itu pun dusta untuk dakwah dan kemaslahatan dakwah, membuat Nabi Ibrahim ketakutan di akhirat. Tahukah kita, bisakah kita membayangkan bagaimana ketakutan kita nanti di padang mahsyar, di hari berhisab? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyarul muslimin, saudaraku yang hari ini tertawa di atas maksiat. Ma'asyarul muslimin, saudaraku yang hari ini tertawa meninggalkan kewajibannya kepada Allah dalam ruku dan sujud. Anda, wahai saudaraku yang hari ini santai, padahal Anda tahu Anda sedang melakukan hal yang dimurkai Allah. Tidak takutkah kita nanti di padang mahsyar, di saat Nabi Ibrahim ketakutan, padahal berdusta 3 kali dalam hidupnya, itu pun untuk kemaslahatan dakwah. Apa yang akan terjadi pada diri kita manakala hari ini kita tidak bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas kesalahan demi kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan? Dan di antara kesalahan yang paling membuat Allah murka adalah kita yang tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah minimal 5 kali sehari dan semalam. Ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian terjerumus, dimasukkan Allah, dicampakkan Allah ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin, di dunia kami tidak mau salat. Di dunia kami tidak mau salat. Wailu yaumaidin lil mukadzibin, celaka, celaka dan celaka pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Siapa? Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un, di saat dikatakan kepada mereka rukuklah kalian kepada Rabb kalian, la yarka'un, mereka tidak mau rukuk, mereka tidak mau sujud. Wahai muslim, sentuhkan jidatmu minimal 5 kali sehari dan semalam untuk Rabbmu, kalau engkau ingin selamat hari di saat engkau mempertanggungjawabkan seluruh amalmu. Ketika ingin lari dari neraka, tidak bisa dengan kata-kata, tapi harus dengan amalan. Seperti yang tadi khatib sampaikan di awal, kata yang berbeda dengan perkataan yang berbeda dengan amalan, itu
itulah dia kata-kata dusta. Maka orang yang berkata dia mukmin, dia muslim, akan tapi dia tidak mengamalkan kewajiban-kewajibannya, dia berdusta dalam keimanannya, dan dia berdusta dalam keislamannya, dan di akhirat pernyataan tidak laku, karena yang akan dinilai adalah amal dan perbuatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Allahumma salli wa sallim وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.